Terima kasih Anda masih bersama kami di Nusantara Petang. Pemirsa, angka kasus COVID-19 di Bekasi meninggi sejak 1 bulan terakhir. Akibatnya rumah sakit swasta di Bekasi dipenuhi pasien COVID-19. Hal ini membuat kinerja tim medis rumah sakit swasta menjadi kurang maksimal, apalagi dalam menangani pasien dengan kondisi yang cukup berat. Meski rumah sakit swasta di Bekasi, Jawa Barat sudah menyiapkan hampir 516 ruang isolasi di seluruh rumah sakit, hingga kini tidak cukup untuk menampung pasien yang terpapar positif COVID-19. Hal ini terjadi karena angka pasien positif COVID-19 terus meninggi. Selain itu, minimnya peralatan kesehatan seperti ventilator bagi pasien COVID-19 dengan gejala berat membuat tenaga medis kurang maksimal melayani pasien positif COVID-19. Dan pemirsa, kita akan membahasnya lebih jauh di Dialog Nusantara Petang berikut ini. Dan saat ini saya sudah bersama dengan Dr. Eko Nugroho. Beliau adalah Ketua Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia Cabang Kota Bekasi. Selamat sore, Dr. Eko. Selamat sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Dok. Ya, dokter, ini sudah bagaimana sih kondisinya saat ini di rumah sakit khususnya di Kota Bekasi saat ini? Ya, saat ini di Kota Bekasi kita dengan situasi seperti ini sebetulnya kita sudah menambah jumlah daya tampung untuk pasien-pasien masyarakat yang terkena COVID. Awalnya sebelum PSBB di Kota Bekasi dibuka, kita rumah sakit swasta komitmen dengan pemerintah Kota Bekasi menyediakan 120 tempat tidur. Nah, sejak PSBB dibuka, kita sudah prediksi bahwa akan ada kemungkinan lonjakan dari penderita COVID. Nah, kita sudah siapkan sampai saat ini sudah 5 kali lipatnya kita siapkan ya, itu sekitar 550 tempat tidur isolasi untuk menangani COVID dengan gejala ringan, dan kita sudah tambah juga itu 62 ICU isolasi untuk merawat pasien COVID dengan gejala berat. Nah, saat ini apa saja yang dihadapi oleh para tenaga kesehatan di sana, selain juga memang mungkin kebanjiran pasien positif COVID-19 begitu ya, Dok? Apa saja kendala-kendala yang sehari-hari dihadapi? Iya, dari yang kita hadapi di lapangan sehari-hari, saya dapat banyak masukan dari teman-teman di rumah sakit swasta. Itu ketika ada pasien-pasien yang dengan gejala berat membutuhkan kamar isolasi ICU dengan bantuan alat bantu nafas, kita bilang saja ventilator, ada juga yang menyebut ada juga dengan alat optiflow meter. Nah, kendalanya adalah ketika ada pasien seperti itu, kita kesulitan mencari rumah sakit mana yang tersedia alat kesehatan tersebut, ya. Karena di rumah sakit swasta di Kota Bekasi saat ini kita sedang kepenuhan pasien yang dengan gejala berat. Tapi kalau untuk yang kasus-kasus dengan gejala ringan, saat ini pun kebetulan kondisinya sudah mencapai 80% terisi gitu. Dan sekarang di Kota Bekasi sudah ditambah lagi dengan di stadion, di GOR, yaitu ditambah tuh ada tambahan bed isolasi sekitar 50, itu juga sudah sangat membantu. Kendala kedua adalah ternyata dapat informasi dari teman-teman di rumah sakit swasta, kita sekarang juga kesulitan mencari alat PCR untuk diagnosa pasti pasien COVID. Karena kan selama ini kita di Kota Bekasi itu beberapa rumah sakit swasta mengadakan sendiri tapi terbatas, dan kita merujuk juga ke rumah sakit pemerintah Kota Bekasi. Dan saat ini juga di pemerintah Kota Bekasi sudah mulai terbatas jumlah PCR-nya. Jadi kendala kedua adalah ketika ada pasien datang ke rumah sakit, dia kena COVID, diduga COVID, nah kita mau memastikan dengan PCR juga sekarang sedikit terbatas dan sedikit mengalami kendala. Selain itu mungkin bisa dijelaskan bagaimana dengan ketersediaan dari APD, mungkin apakah masih tercukupi saat ini? Iya, kalau dulu awal-awal pandemi, kita banyak sekali dapat sumbangan dari sana-sini, ya, dan itu kita apresiasi, masyarakat begitu antusias membantu kami. Tapi semakin ke sini sumbangan semakin berkurang. Tapi dibarengi juga dengan awalnya waktu di awal pandemi itu biaya pembelian APD itu sangat tinggi, melonjak tinggi. Kita nggak sanggup beli. Nah, sekarang sudah mulai turun dan kita
stok juga sudah banjir di pasaran, kita kalau untuk APD saya rasa tidak ada kendala. Mhm. Jadi kalau APD kita masih mampu mengadakannya, tidak ada kendala kalau APD. Oke, kalau mengenai sumber daya manusia sendiri, apakah saat ini tenaga-tenaga kesehatan, karena seperti kita ketahui kan saat ini sudah banyak sekali korban-korban juga dari tenaga medis yang terpapar COVID-19. Bagaimana kondisinya saat ini, terutama untuk rumah sakit swasta di Bekasi? Ya, nah ini pertanyaan penting ya. 3 aset esensial atau 3 sumber daya yang paling esensial untuk menangani COVID saat ini adalah yang pertama sarana prasarana, yang kedua SDM, yang ketiga finansial. Nah, sarana prasarana tadi yang kita mengalami kendala ada di soal kekurangan alat ventilator, kemudian juga PCR yang saat ini sudah mulai terbatas. Itu dari sisi sarana. Kalau nambah ruang isolasi itu mudah saja, tapi karena ada sumber daya esensial kedua yang ini tidak mudah kita tingkatkan, tidak bisa kita tambah, yaitu SDM. Nah, saat ini juga SDM sudah mengalami kendala nih kita, karena beberapa teman-teman tenaga kesehatan sudah banyak yang terkena COVID-19 dan harus kita rumahkan, bahkan ada yang kita rawat juga di rumah sakit. Jadi betul sekali bahwa SDM saat ini menjadi concern kami paling besar. Mudah saja kita nambah isolasi, tapi tidak mudah mengadakan sumber daya manusia untuk merawat pasien COVID tersebut. Mungkin bisa dijelaskan supaya pemirsa saat ini memiliki gambaran yang cukup nyata dan cukup konkret begitu ya, bagaimana dengan kondisi mengenai proporsi jumlah pasien yang mungkin penyakitnya dengan gejala ringan, gejala sedang, gejala berat, dengan ketersediaan fasilitas-fasilitas atau sarana dan prasarana di rumah sakit saat ini. Ya, saat ini datanya kami bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kota Bekasi. Setiap hari rumah sakit swasta memberikan data kepada pemerintah kota via Dinas Kesehatan Kota Bekasi terkait pasien yang dirawat itu usia berapa, kemudian dengan gejala seperti apa. Itu kita berikan semua data ke Dinas Kesehatan. Yang bisa saya katakan adalah sebagian besar pasien-pasien yang memerlukan isolasi, ICU isolasi dengan jumlah yang cukup banyak itu di usia-usia relatif tua, dan dengan mereka-mereka yang punya penyakit komorbid atau gejala-gejala penyerta. Itu yang banyak yang membutuhkan isolasi ICU, alat-alat seperti itu. Nah, kalau ditanya sekarang ini kasusnya paling banyak yang mana? Ya, saat ini dari 62 isolasi yang ada di ICU isolasi yang ada di Kota Bekasi, 57-nya punya rumah sakit swasta, yang sisanya punya rumah sakit pemerintah. Dari 57 yang kita punya, itu sudah terisi saat ini 48 ICU isolasi terisi, sisa cuma 3. Yang kemarin-kemarin minggu-minggu lalu itu penuh, dan bahkan ada yang masih antri di ruang isolasi biasa. Nah, artinya memang tidak besar, tapi komposisi ini menjadi concern karena mereka-mereka yang tidak dapat ICU isolasi, tidak mendapatkan alat yang cukup, padahal dia butuh itu. Ini berarti meningkatkan risiko kematian terhadap pasien tersebut. Walaupun memang katanya kematian di tangan Tuhan atau takdir di tangan Tuhan, gitu. Tapi berdasarkan prediksi itu, kalau mereka tidak dapat alat isolasi ICU yang cukup untuk kasusnya, maka risiko kematian akan tinggi. Untuk pelayanan sendiri, Dok, bagaimana sih perbedaannya antara rumah sakit swasta yang melayani pasien COVID begitu ya, atau memberikan jasa untuk perawatan pasien COVID dengan rumah sakit rujukan dari pemerintah? Perbedaannya tidak ada. Artinya protokol kita sama, cara kita menanganinya sama. Cuma bedanya adalah tidak semua rumah sakit swasta di Kota Bekasi, jadi kan rumah sakit swasta di Kota Bekasi ini ada beragam tipenya, ada yang tipe C, ada yang tipe B, kemudian ada yang rumah sakit khusus seperti RSIA. Bahkan RSIA jadi Kota Bekasi itu menyediakan tempat tidur dipisah untuk menangani pasien COVID, gitu. Nah, jadi tidak secara fasilitas kita bilang tidak sama, tapi secara penanganannya, protokolnya itu kita perlakukan sama karena kita punya
protokol yang sama secara nasional. Nah, ada bedanya mungkin yang perlu dicatat sama teman-teman, tidak semua rumah sakit swasta memiliki sarana pemeriksaan PCR, diagnostik pasti PCR. Maka ketika ada pasien datang ke rumah sakit swasta yang tidak punya diagnostik PCR, kita ambil swabnya saja dulu, habis itu kita kirim ke mereka yang punya PCR tersebut. Gitu, dan kita menunggu sekian hari, nah jadi nanti hasilnya baru ketahuan beberapa hari. Dan itu pun antri sekarang untuk pemeriksaan PCR. Ini saat ini dari pasien yang dari rumah sakit pemerintah banyak yang dirujuk untuk ke rumah sakit swasta, Dok? Dari rumah sakit pemerintah ke rumah sakit swasta banyak enggak, terbalik. Kita yang swasta merujuk ke rumah sakit pemerintah. Nah, saat ini kondisinya beberapa minggu lalu itu rujukan itu masih relatif mudah. Sekarang karena di rumah sakit pemerintah pun sudah mulai penuh dan keterbatasan juga sarananya, maka ini kami sudah mulai kesulitan lagi. Rasanya ini dialami sama daerah-daerah lain juga sama. Ada satu rumah sakit swasta di Kota Bekasi yang menerima rujukan nasional. Nah, ini satu rumah sakit swasta ini full dia dedicated, satu rumah sakit itu menerima pasien COVID tidak hanya dari Kota Bekasi tapi juga dari tetangga seperti DKI Jakarta, Kabupaten Bekasi gitu ya, dari Bogor. Kita ada satu rumah sakit swasta yang menerima itu. Oke, baik. Ini kan tadi dokter mengatakan bahwa ada 3 hal esensial yang perlu diperhatikan begitu ya, Dok ya, antara lain adalah sarana dan prasarana, kemudian juga sumber daya manusia, dan juga terakhir adalah finansial. Sementara kita tahu saat ini dengan adanya COVID-19 dampaknya terhadap perekonomian juga cukup besar, dan ini pasti juga akan memberikan dampak juga terhadap rumah sakit swasta. Nanti kita akan bahas ini lebih jauh, Dok.